Bapak selama ini udah menggunakan salah satu aplikasi fintech nggak? Belum ya Pak. Kenalan dulu nih. Bapak namanya siapa? Kita perkenalkan, nama saya Raditya Priyadi. Tinggal di Bekasi. Wah, oke. Bapak kerja di mana Pak sekarang? Saya bekerja di BPRS Arta Madani, kebetulan juga sama penempatan Bekasi. Oke. Kalau di BPRS Bapak itu udah berapa lama ya Pak berdiri? Saya dari 2017, Oke. sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Oh, udah lumayan ya? Udah lumayan lama nih. Di sehari-harinya kerjanya apa aja tuh Pak? Saya sebagai supervisor kas, jadi membawahi teller dan CS. Oh, oke. Operasional ya. Mungkin sebelumnya saya juga perkenalkan, nama saya Diki Pak, Diki Wijaya. Saya dari perusahaan salah satu CIO dari salah satu perusahaan peer-to-peer lending. Mungkin kalau pernah dengar gitu, peer-to-peer lending. Tapi hari ini sebenarnya kita pengen diskusi tentang fintech nih Pak. Kalau Bapak sendiri, kalau dibilang fintech, Bapak pikirnya apa nih? Yang pertama kali terlintas untuk fintech itu suatu inovasi bidang teknologi ini ya, finansial ya. Finansial. Seperti itu sih. Oh, oke. Ya sebenarnya kalau kita selalu bilang Pak, bank juga sebenarnya kan dulu juga bisa dianggap fintech ya, cuman pada zamannya gitu kan. Nah, setelah Bapak bilang gitu, menurut Bapak selama ini udah menggunakan salah satu aplikasi fintech ya? Belum ya Pak. Belum? Belum. Wah, tapi pasti pakai kan Pak? Oh iya. Ya, oke. Kalau masuk fintech. ya, jadi sistem pembayaran mau itu GoPay, OVO, Link aja, Dana dan lain-lain, itu sebenarnya termasuk sebagai fintech Pak. Nah mungkin ini Mama banyak yang nggak tahu lah ya. Ya sebenarnya seperti tadi Pak Radit bilang, fintech itu kan sebenarnya ada perusahaan yang menggunakan teknologi untuk melakukan servis pelayanan jasa keuangan. Jadi memang salah satunya yaitu sistem pembayaran, e-wallet, itu sebenarnya adalah perusahaan fintech. Nah, jadi secara nggak langsung udah menggunakan Bapak. Pernah nggak kebayang apa sih yang sebenarnya yang bisa dibantu oleh perusahaan-perusahaan fintech ini untuk kebutuhan Bapak nih? Baik di pekerjaan maupun di kehidupan personal. Oke, mungkin lebih ke mengakomodasi terkait kemudahan untuk pinjaman mungkin ya. Pinjaman ya? Oke. Kalau sekarang di BPRS sendiri menyalurkan pinjamannya itu gampang atau susah atau gimana Pak? Oke, untuk di bank sendiri kan memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya. Ya, betul. Kalau untuk di bank sendiri itu memang udah ada regulasinya dan ya itu tentatif sih memang. Kadang bisa gampang atau mudah. Oke. Gitu. Kalau yang meminjam, kalau sekarang ada, misalnya saya anggap saya punya, kalau BPR kan harus di daerahnya ya Pak ya. Misalnya saya punya usaha nih di Bekasi gitu, dan saya ingin mencari pinjaman dari bank tempat Bapak, itu biasanya prosesnya gimana? Untuk prosesnya sendiri biasanya cukup menyerahkan, misal memang dia di bidang usaha, dia menyerahkan akta seperti itu, terus juga nanti akan di track record juga dari checking. Oke. Usahanya juga akan dianalisis juga. Dianalisa juga ya. Ya pasti dicari tahu dulu ini bagus apa enggak gitu ya. Usahanya gimana? Survei. Kalau kebanyakan di tempat Bapak itu biasanya usahanya apa aja sih Pak kalau itu? Kalau BPR itu sendiri kita kan memang fokus pada UMKM ya. Iya. Paling sih kurang lebih kayak misalnya pada pedagang di pasar. Pedagang di pasar ya. Yang memiliki kerajinan tangan atau mungkin seperti tekstil segala macam. Oke. Saya kebetulan kan di peer-to-peer lending Pak, fintech. Memang akhir-akhir ini kita agak terkenal dengan alasan yang mungkin industrinya lah naik daun karena adanya yang namanya pinjol nih, walaupun sebenarnya itu kan pinjaman online yang ilegal ya. Iya. Sangat berbeda nih. Ngeri. Iya betul, dan itu masuk akal Pak, karena memang tingkah laku mereka itu kan lebih mirip preman ya, kalau kita bilang lebih mirip lintah darat. Ya mungkin kalau Bapak
ke pasar menawarkan pinjaman dengan cara yang aman dan nyaman. Nah, kalau itu sama dengan fintech peer-to-peer lending yang legal nih Pak. Tapi kalau yang ilegal tuh sama aja kan, di pasar juga banyak kali ya, yang minjemin uang, lalu minta bunganya besar gitu. Nah itu memang ada kesamaan lah. Sebenarnya ya nggak cuman perusahaan yang benar nih yang jadi kekinian, jadi menggunakan teknologi. Preman juga menggunakan teknologi gitu lah. Kita bilang gitu, mereka juga pindah gitu online, mencari mangsa lah kalau kita bilang. Nah, jadi kalau peer-to-peer lending sendiri itu Pak, kita sebenarnya prosesnya ada yang mirip nih sama Bapak BPR. Kalau Bapak tadi cerita ada yang mau pinjam, mereka harus kasih tahu laporan keuangannya, mungkin Bapak juga melakukan BI checking. Sebenarnya prosesnya juga kita lakukan. Jadi sama Pak. Jadi memang kalau yang perusahaan legal itu prakteknya itu banyak bukannya minjem lah. Kita kan belajar dari kakaknya. Kalau kita selalu ngelihat bank itu kan kakak kita nih, yang sudah lebih dewasa, sudah jalan duluan. Fintech peer-to-peer lending itu ya kita ngikutin jalan kakak yang sudah jalan yang benar, kita ikutin. Jadi kita analisa juga laporan keuangannya. BI checking pun kita juga melakukan melalui partner ya, karena kalau kita kan nggak boleh langsung, kalau bank kan boleh ya. Memang Keslik atau JK gitu, kita melalui partner itu biasanya ada yang namanya biro kredit sekarang gitu. Biro kredit itu mereka bisa membantu lah menganalisa kemampuan dan juga keadaan kondisi keuangan dari si calon peminjam ini. Jadi mirip sih Pak itunya. Cuma kalau cara untuk membedakan ini pinjol legal atau ilegal itu gimana Pak? Pinjol legal sama ilegal ya. Paling gampang sih gini Pak. Jadi pinjamnya kan banyak sekali orang yang pinjam dari aplikasi ya. Nah, aplikasi atau kalau ada juga yang dari website lah, dari situsnya. Nah, yang pasti paling gampang nih bunganya Pak. Bunganya. Jadi kalau yang legal itu, kalau yang ilegal lah kita bilang. Kalau ilegal itu bisa ngecas bunga mungkin lebih dari 1% per hari Pak. Ya kalau kita ada yang mau minjem sama kita bayar 1% sehari juga, semua juga mau Pak ya. Lumayan Pak, sebulannya 30% gitu ya. Tapi ya resikonya mungkin orang itu kabur gitu ya, 30% siapa yang mau bayar kan. Tapi ya kalau yang legal memang itu saat ini dibatasi. Jadi terutama untuk yang pinjaman, misalnya kan pinjaman juga kita lihat ada konsumtif, ada produktif. Dalam arti kata mungkin kalau Bapak lebih banyak produktif ya, pedagang untuk usaha. Tapi kalau yang pinjaman online ini ada yang produktif, ya sama seperti Bapak, dia pinjam untuk usahanya. Ada juga yang konsumtif. Konsumtif itu sebenarnya sama aja kayak kartu kredit gitu. Ya. Minjam untuk buat beli iPad, beli handphone, seperti itu. Nah, kalau pinjaman yang konsumtif ini, itu cenderung memang lebih pendek nih jangka waktunya. Biasanya cuma 20 hari sampai 45 hari lah. Nah, bunganya itu pun dibatasi Pak. Kalau yang jangka pendek, dia maksimal 0,4% per hari. Jadi kalau misalnya Bapak minjam mungkin sebulan, ya otomatis 0,4% per hari. Gitu, kali 30 gitu kan. Jadi sebenarnya ya apakah tinggi? Ya relatif ya. Kalau orang lagi butuh gitu kan. Lagi butuh dan memang ya dia bisa membayarkannya, ya mungkin itu menarik buat mereka. Kalau yang legal itu sebenarnya harus proses koleksinya itu sama aja sama Bang. Kita juga harus bekerja sama agensi kolektor yang sudah memiliki sertifikasi dari asosiasi dan juga mereka harus, kalau ya gampangnya gitu lah, menagih dengan manusiawi. Nah kan kita selalu percaya ujung-ujungnya kita semua hanyalah manusia, ya kan? Ya mungkin saja memang ada hambatan dengan membayar. Ya, kebanyakan itu adalah diskusi ya. Bagaimana selama kita bisa diskusi, selama kita sadar ada intensi untuk membayar, kapasitasnya tinggal dibicarakan bagaimana. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada yang main nagih, main samping rumah, macam-macam itu kalau kita selalu bilang itu oknum kayaknya Pak. Ya. Mungkin juga karena either itu yang ilegal, ataupun kalau ternyata dia pinjamnya dari yang legal, kemungkinan oknum kolektornya. Mungkin dia mengejar target, misalnya di kita peer-to-peer itu memang sebenarnya kita juga hanya mempertemukan Pak. Kalau kita minjemin uang, itu bukan uang kami. Jadi kalau Bapak kan minjemin uang ya, notabene mungkin uangnya bank. Nah, kalau kita bukan Pak. Ya, kita itu punya user lain. Kita bilangnya di sini lender yang memberikan pinjaman. Menitipkan uang. Bukan menitipkan uang Pak dia. Dia memang memilih dia mau kasih pinjaman ke siapa. Jadi anggap aja kita itu udah kayak
marketplace di mana kita mempertemukan dari pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak-pihak yang mau memberikan pinjaman. Kalau Bapak ke situs e-commerce gitu ya, mau yang hijau, mau yang merah, mau yang oranye gitu ya, kan Bapak mau beli nih, ada penjual, Bapak punya uang, Bapak mau beli. Nah, bedanya kalau di platform peer-to-peer lending, Bapak ke situ, Bapak punya uang buat dipinjamkan. Tinggal Bapak pilih yang mana nih yang saya mau pinjemin. Itu harus teliti juga tuh ya. Harus ya. Dan memang semua platform itu akan memberikan informasinya, Pak. Nama perusahaannya tidak boleh kita sebutkan, tapi kita akan jabarkan nih industrinya di mana, bidang apa, sudah berapa tahun, laporan keuangannya seperti apa. Ya memang jadi ada beberapa pilihan lah. Jadi kebetulan kalau saya kan memang di peer-to-peer lending, jadi saya sarannya ya investasinya di masukannya di peer-to-peer lending. Dan gini, peer-to-peer lending kan sendiri kan banyak ya Pak. Sekarang itu ada sekitar 104, kurang lebih dari 100 lah. Memang 103, 104 gitu. Nah, tapi pasti Bapak bingung, pilihnya yang gimana nih Pak, yang mana? Nah, paling gampang memang Bapak bisa ke website, either ke website Asosiasi Fintech, ya, atau misalnya Bapak baca-baca, oh ada platform. Bapak bisa ke website yang kita baru luncurkan Pak, namanya cekfintech.id. Cekfintech.id. Bapak tinggal masukin tuh nama perusahaannya, dan itu tinggal muncul, ini legal atau ilegal. Yang tertera. Yang pertama kan itu dulu Pak, legal. Mungkin ada pertanyaan lain Pak tentang peer-to-peer ini? Sama, saya juga pernah nemu kasus nih, teman saya mungkin punya pinjaman online. Itu tapi ujung-ujungnya mungkin dia sedikit ada bermasalah dengan pembayaran telat. Itu tapi ditagihnya pun ke kontak yang ada di dia, kontak lain yang selama saya temennya nih, saya ikutan ditagih juga. Kalau kayak gitu gimana tuh? Kalau itu sebenarnya pada pasti itu ilegal Pak. Kenapa? Karena kalau yang platform pinjaman yang online yang diatur oleh OJK ya, yang legal, itu kita hanya kalau misalnya dari handphone, kita hanya boleh akses camilan namanya Pak. Bukan camilan makan, kamera, mikrofon, location. Kalau dia bisa nagih ke Bapak, artinya kan dia ngambil apa? Konteks kan? Address book. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi memang ketika kita ingin meminjam pun, kita juga perlu lihat nih. Sebenarnya salah satu yang kita perlu pelajari, kita mau install aplikasi apapun ya Pak. Kita lihat aja nih, permission-nya itu apa aja sih yang diminta. Betul. Banyak Bapak. Sama-sama.